bagi orang yang susah, orang yang sakit, orang yang mendapatkan kesulitan dalam hidup ini, berbahagialah. Decet tu ko malasaki, decet tu ko runtuk ki abala. Kalau kajian kita mengawali dialog pada malam ini ialah korelasi antara bencana, dosa, hijrah, dan amal saleh. Kita berawal dari tadabbur singkat terhadap firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Kebaikan apapun yang ada padamu itu dari Allah. Kebaikan apapun yang ada padamu itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari dirimu sendiri. Keburukan apapun yang menimpamu itu dari dirimu sendiri. Wa arsalnaka linnasi rasulan wa kafa billahi syahida. Dan kami mengutus engkau Muhammad sebagai rasul kepada semua manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Ayat yang mulia ini memberikan pelajaran kepada kita. Pertama, menghayati nikmat-nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Ta'ala kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat ibadah. Dituntun oleh Allah untuk beribadah. Nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat duniawi. Semua nikmat yang kita rasakan itu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah yang lain, di surah An-Nahl, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Nikmat apa saja yang ada padamu itu dari Allah. Ini adalah pendidikan agar kita merenungkan, menghayati nikmat-nikmat Allah. Dua, renungan dan penghayatan terhadap nikmat-nikmat Allah itu penting guna bersyukur kepada Allah. Kita renungkan nikmat-nikmat Allah agar kita selalu bersyukur kepada Allah. Ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah, itu berangkat dari syukur kepada Allah. Kebahagiaan dengan ketaatan kepada Allah itu sumbernya dari syukur kepada Allah. Bahkan kesabaran atas semua musibah, kesabaran atas semua kesulitan itu dari syukur kepada Allah. Komelok ki sabara syukur ki. Komelok ki sabara syukur ki. Kalau kita bersyukur, insya Allah kita sabar. Karena dasar dari kesabaran adalah syukur kepada Allah. Tiga, Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik."
Kejelekan apapun yang menimpamu itu dari dirimu sendiri. Keburukan apapun yang menimpamu itu adalah akibat dosamu. Itu adalah akibat dosamu. Ini adalah pendidikan agar kita merenungkan musibah-musibah yang menimpa kita, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dalam hidup ini. Kita renungkan bahwa ini adalah akibat dosa dan kesalahan. Renungan ini penting agar supaya kita termotivasi untuk bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tobat kiripong Allah Ta'ala. Nasaba dosa tak mapapole abala, dosa tak mapapole lasa, dosa yang menyebabkan kita mendapatkan berbagai kesulitan dalam hidup ini. Dosa tak nasabari natama susah, magi tama susah nasaba dosa tak. Dosa yang menyebabkan kita susah. Karena itu solusinya adalah taubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian tadabbur singkat terhadap ayat yang mulia dalam surah An-Nisa ayat 79. Sekarang kita renungkan hadis mulia, hadis yang sahih, disepakati kesahihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim dengan lafaz yang sama. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma yusibul muslimah, tidaklah menimpa seorang muslim, min nasabin, berupa rasa capek, rasa lelah, wala wasabin, tidak pula penyakit, wala hammin, tidak pula kesusahan, wala huznin, tidak pula kesedihan, wala azan, tidak pula gangguan, wala ghammin, tidak pula kesulitan hidup, kesulitan ekonomi, hatta syaukatil lati yushakuha, sampai duri yang menusuknya, illa kaffarallahu biha min khatayahu, melainkan melalui semua itu, disebabkan oleh semua itu, Allah mengampuni dengannya dosa-dosanya. Hadis ini hadis yang sahih. Hadis ini menjelaskan bahwa kalau kita capek bekerja, capek bekerja keras, itu penghapus dosa. Kalau kita sakit apa saja, itu penghapus dosa. Kalau kita susah, itu penghapus dosa. Kalau kita mendapatkan gangguan, diganggu oleh orang, ada gangguan keamanan, itu penghapus dosa. Kalau kita mengalami kesulitan ekonomi, krisis ekonomi, habis uang kita atau banyak utang kita, itu penghapus dosa. Itu penghapus dosa. Sampai ditusuk duri sekalipun, ditusuk paku sekalipun, itu penghapus dosa. Semua ini menghapuskan dosa kalau kita ikhlas dan kita sabar.
Semua ini menghapuskan dosa kalau kita ikhlas dan kita sabar. Tidak menghapuskan dosa kalau kita menokok-nokok. Tidak menghapuskan dosa kalau kita tidak sabar. Tidak menghapuskan dosa kalau kita menjauh dari taubat kepada Allah. Tidak menghapuskan dosa kalau kita justru menambah dosa. Jadi ini menghapuskan dosa kalau kita ikhlas dan kita sabar. Sekarang kita masuk pada inti materi. Korelasi antara bencana, dosa, hijrah, dan amal saleh. Ada 5 poin. Pertama, dosa mengundang musibah dan bencana. Dosa mengundang musibah pribadi. Musibah untuk pribadi. Dosa mengundang rasa susah. Dosa mengundang rasa galau. Itu musibah pribadi. Dosa mengundang penyakit. Itu musibah pribadi. Dalam waktu yang sama mengundang bencana. Bencana besar. Bencana di masyarakat. Bencana banjir. Bencana gempa. Bencana tsunami. Yang sifatnya bencana alam. Itu yang dimaksudkan. Itu akibat dosa. Kalau bencana datang, bukan yang berdosa saja kena, tapi yang tidak berdosa juga kena. Itu dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Anfal. Kalau tidak salah ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutilah, waspadailah bencana yang kalau menimpa bukan hanya orang yang zalim yang kena, bukan hanya orang berdosa yang kena, tapi semua yang ada di situ kena, walaupun tidak berdosa. Dijelaskan dalam hadis, salah satu penyebabnya yang tidak berdosa juga kena karena tidak berdakwah, karena tidak mengajak kepada kebaikan, karena tidak mencegah kemungkaran, tidak melarang orang berbuat dosa. Itulah yang menyebabkan yang tidak berdosa juga kena. Yang kedua, musibah dan bencana itu teguran dari Allah. Musibah pribadi dan bencana yang besar itu teguran dari Allah. Allah menegur kita. Allah menegur kita supaya kita tobat. Allah menegur kita supaya kita mengingat Allah. Jangan lupa kepada Allah. Makanya sangat besar dosa orang kalau susah larinya kepada dosa. Biasa ki mendengar orang yang galau larinya minum minuman keras. Magiro masusay. Larinya ke sabu-sabu. Na'udzubillah. Sangat besar dosa orang yang mau menghilangkan susahnya dengan dosa.
Kenapa? Karena rasa susah itu teguran dari Allah. Begitu juga dengan penyakit. Sangat besar dosa orang yang sakit lalu melakukan dosa. Karena penyakit itu adalah teguran dari Allah supaya bertaubat kepada Allah. Musibah dan bencana adalah penghapus dosa. Sebagaimana dalam hadis di atas. Penghapus dosa. Kalau ikhlas dan sabar. Penghapus dosa. Kalau tobat. Kalau tobat kepada Allah. Diampuni dosa-dosanya. Jadi, itu adalah hiburan bagi orang yang susah, orang yang sakit, orang yang mendapatkan kesulitan dalam hidup ini. Berbahagialah. Diampuni dosa, dicuci dari dosa-dosa. Berbahagialah. Yang penting kita ikhlas, kita sabar, kita tobat. Dan itu adalah karunia kemuliaan dari Allah. Kapan ini menjadi karunia kemuliaan? Kalau kita dapat musibah pada saat iman kita naik. Kita dapat musibah pada saat iman kita naik. Kita dari masjid, kita dapat musibah. Kita sakit pada saat kita sungguh-sungguh beribadah. Kita rajin mengaji. Kita rajin mengaji. Kita ikut pada gerakan amal saleh paskas misalnya. Lalu sesudah itu kena musibah, itu kemuliaan. Itu kemuliaan. Bukan kehinaan. Bukan hukuman dari Allah. Bukan teguran dari Allah. Itu kemuliaan. Pada saat iman naik, dapat musibah, luar biasa. Luar biasa. Karena begitulah para nabi. Nabi SAW bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya." Orang yang paling berat musibahnya, orang yang paling berat balaknya, para nabi. Para nabi. Para nabi itu berat sekali ujiannya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa? Karena paling dicintai oleh Allah. Dalam hadis yang lain dijelaskan, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan kebaikan, dikasih musibah. Dikasih musibah. Decet tu ko malasaki. Decet tu ko runtuk ki abala. Kalau iman kita naik. Pada saat iman kita naik, itu tanda kebaikan. Tapi tidak boleh dicari. Musibah itu tidak boleh dicari. Dan harus dihilangkan. Kalau kita sakit, harus berobat. Tidak boleh dicari. Dan kalau kena, mesti dihilangkan. Itu adalah penjelasan dari karunia kemuliaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. 3. Sekarang tentang hijrah. Hijrah berarti taubat dari dosa. Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah ialah orang yang meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Itu hadis Nabi yang sah. Hijrah itu tobat. Hijrah juga berarti bergabung dengan komunitas orang saleh. Itu hijrah. Meninggalkan teman yang tidak baik, lalu bergabung akrab dengan teman yang baik. Meninggalkan orang salah, lalu ikut dengan orang saleh. 4.
Amal soleh adalah syarat untuk menjadi orang soleh. Ada doa dalam surah An-Naml ayat 19. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Penutup doa ini, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Masukkanlah aku ya Allah dengan rahmatmu ke dalam kelompok hamba-hambamu yang soleh. Orang soleh ialah orang yang banyak melakukan amal soleh. Tambah banyak amal soleh, tak tambah soleh kita. Jadi kesolehan itu dari amal soleh. Amal soleh memerlukan ilmu dan iman. Amal soleh memerlukan ilmu dan iman. Tidak boleh ikut-ikutan tanpa dasar. Tidak boleh ikut-ikutan tanpa dasar. Tak gurui agamai. Pelajari agama, pelajari amal soleh. Jangan melakukan amal tanpa dalil, tanpa dasar. Dan mesti dengan dasar iman. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Dasarnya adalah iman. Siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman. Itu dalam surah An-Nahl ayat 97. Jadi amal soleh mesti berdasarkan ilmu dan iman. Yang kelima ialah amal soleh diperjuangkan untuk istiqamah. Tapanenungangi amalata. Tapanenungangi pakasiwiyata. Ajak na petu, ajak na tacica-cicami, tapanenungangi. Itu yang disebut istiqamah. Itu yang disebut istiqamah. Terus menerus, konsisten. Datang ke masjid, tidak sekali-sekali. Salat sunnah, terus menerus. Baca Quran setiap hari. Sedekah setiap hari. Biar banyak. Bukan biar sedikit, biar banyak. Jangan bosan. Istiqamah. Istiqamah. Itu amal saleh yang diwajibkan. Tidak terputus. Agar diberkahi oleh Allah. Dan insya Allah dengan rahmat Allah bisa mencapai husnul khatimah. Akhir kehidupan yang baik. Mau muari na capariki deceng. Mau muari na capariki amala. Akhir hidup kita beramal. Kita beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah 5 poin korelasi antara bencana, dosa, hijrah, dan amal saleh. Mudah-mudahan kita pahami, mudah-mudahan diamalkan oleh yang menyampaikannya sebelum yang mendengarkannya. Selanjutnya doa pilihan untuk istiqamah. Doa ini diharapkan kita baca. Doa ini diharapkan kita amalkan. Dijadikan sebagai amalan. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah. Doa ini bersumber dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, riwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim, disahihkan oleh Al-Albani. Doa itu ialah doa cinta kepada amal dan benci kepada dosa. Allahumma habbib ilainal iman
Ya Allah, jadikanlah kami cinta kepada iman. Cinta kepada iman maksudnya cinta kepada iman dan semua pembuktian iman, yaitu amal ibadah. Wa zayyinhu fi qulubina, dan hiasilah iman itu di hati kami. Jadikanlah iman itu cantik, indah di hati kami, sehingga kita senang ke masjid, senang salat sunnah, senang baca Quran, senang berzikir, indah. Manya seding, bakasip papina ditta, nareko puraki makamala. Senang sekali kalau sudah beramal. Kenapa? Karena Allah menghiasi iman itu di hati kita. Itu yang kita minta. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan, dan jadikanlah kami benci kepada kekafiran, benci kepada kefasikan, benci kepada kedurhakaan, kepada dosa. Waj'alna minar rasyidin, dan jadikanlah kami orang-orang yang terpimpin, selalu dipimpin, selalu dituntun oleh Allah, selalu dibimbing oleh Allah, selalu dapat hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Saya minta dengan hormat bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku semua ikut baca doa ini. Mudah-mudahan kita termotivasi untuk mengamalkannya. Ikut semua. Allahumma Habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karwih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Sekali lagi. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karwih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Amin. Penutup firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 2:18. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hijrah. Kalau sudah beriman, hijrah. Koma tepat ni ripong Allah Ta'ala, hijraki. Hijraki, tobaki. Ripong Allah Ta'ala. Walladzina wajahadu fi sabilillah, berjihad. Kalau sudah hijrah, berjihad. Berjihad artinya berjuang. Berjuang artinya kerja keras. Mengurus agama Allah, menolong agama Allah. Begitu urutannya. Iman, hijrah, jihad. Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Pamasena puang Allah Ta'ala. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian yang kedua, di sini ada anjuran, himbauan agar kita menghafal doa berjalan ke masjid. Bapak dan Ibu, kita ke masjid. Berapa kali kita ke masjid? Dalam satu hari berapa kali kita ke masjid? 2 kali? Berapa kali kita ke masjid dalam satu hari? 5 kali.
5 kali kita ke masjid, tapi kita tidak baca doanya. Doa berjalan ke masjid. Padahal 5 kali kita ke masjid. Bisa lebih dari itu. Bisa lebih dari 5 kali kita ke masjid. Padahal ada warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap kali kita ke masjid baca doanya, doa berjalan ke masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma a'tini nura. Doa minta cahaya. Ya Allah, jadikanlah di hatiku cahaya, di lidahku cahaya, jadikanlah di pendengaranku cahaya, jadikanlah di penglihatanku cahaya, jadikanlah dari belakangku cahaya, dari depanku cahaya, jadikanlah dari atasku cahaya, dari bawahku cahaya. Ya Allah, berikanlah kepadaku cahaya. Ini warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Sahih, hadisnya sahih. Mari kita amalkan. Mari kita amalkan supaya kita bisa istiqamah. Rahasia istiqamah ada pada doa. Doa yang dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena itu mari kita rajin berdoa supaya kita dikaruniai istiqamah. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.